Oke teman-teman, halo teman-temanku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, kenapa selalu di awal video tuh saya selalu tanya kabar? Ya memang ya, kabar itu paling penting dan kesehatan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ya teman-teman. Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Oke teman-teman, diawali dengan kegiatan saya pagi hari ini ya teman-teman. Nah itu tuh Pak suami lagi siapin bumbu buat bikin opor ayam kampung ya teman-teman. Nah itu tuh tadi Pak suami yang belanja ya di pasar, beli ayam kampung. Terus sampai rumah pas pulang kerja langsung bikin bumbu. Dan lanjut Pak suami langsung masak gitu ya teman-teman. Jadi saya hanya membantu sedikit saja, kayak bantu cuci si ayamnya gitu-gitu aja teman-teman. Terus bantu yang lainnya juga gitu-gitu ya teman-teman. Jadi yang masak itu Pak suami, masak opor ayamnya itu Pak suami, dan yang bikin bumbunya itu semuanya Pak suami ya teman-teman, opor ayam kampung. Dan itu tuh Pak suami kasih taburan bawang goreng gitu ya teman-teman. Dan itu Pak suami langsung siapin di meja buat kami berdua makan, karena ini kan pedas. Jadi kalau yang buat anak-anak dibikin pisah sama Pak suami, tapi dicampur kayak sayur sedikit gitu ya teman-teman, biar anak-anak pada makan sayur gitu loh teman-teman. Dan setelah sarapan lanjut lagi gitu ya teman-teman, mandiin anak-anak karena kan udah selesai sarapan semuanya. Langsung deh gercep untuk mandiin si anak-anak. Oh ya teman-teman, nah ini nih kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Dari pagi tuh kegiatan saya gitu. Dan oke lanjut, itu tuh anak saya minta minyak telurnya dia mau pakai sendiri gitu ya teman-teman. Dia tuh udah keseringan minta pakai minyak telur sendiri, terus pakai baju sendiri ya teman-teman. Jadi jarang banget saya pakein dia baju gitu teman-teman. Katanya kakak udah besar, jadi kakak aja yang pakai sendiri kayak gitu loh teman-teman. Dan oke teman-teman, saya tuh udah pakein baju si anak saya yang cewek, dan langsung saya beres si handuknya gitu ya teman-teman. Dan itu tuh langsung juga saya beresin si mainannya, kok si mainan sih, bedaknya anak-anak gitu loh teman-teman. Tuh anak saya udah mau pakai bajunya gitu ya teman-teman. Nanti tuh kalau udah keringatan lagi, kalau udah agak keringatan ya teman-teman, dia tuh suka ganti lagi bajunya gitu-gitu loh teman-teman. Jadi dalam sehari itu bisa berapa kali, bisa 3-4 kali dia tuh ganti baju teman-teman. Dia tuh katanya kalau keringatan nggak mau lama-lama bajunya, langsung diganti kayak gitu loh teman-teman. Dulu tuh saya seperti itu juga teman-teman, dan nggak tahu kenapa anak saya jadi ikutan. Kalau keringatan sedikit langsung ganti gitu-gitu ya teman-teman. Tapi sekarang semenjak cuci manual, karena dulu kan pakai mesin cuci, karena mesin cuci rusak, sekarang cuci manual jadi agak hemat-hemat sedikit, saya nggak sering-seringan ganti baju gitu loh teman-teman. Oke, itu tuh anak-anak udah selesai saya pakein baju, dan kamarnya masih berantakan ya teman-teman, karena memang saya belum beberes bagian kamarnya gitu. Dan lanjut lagi, itu tuh saya mau rapikan bekas suami tadi masak-masak gitu ya teman-teman. Jadi nggak langsung di situ, saya memang suruh Pak suami biarin di situ biar nanti saya yang beberes, dan langsung rapikan lagi di kulkas gitu loh teman-teman. Nanti kalau Pak suami yang rapikan di kulkas nggak sesuai gitu ya, makanya biar saya aja yang rapikan. Dan langsung lagi saya beresin si playmate-nya itu. Biasanya itu anak-anak pakai duduk di situ untuk pakai nonton TV. Dan setelah itu saya langsung angkat si sampahnya gitu ya teman-teman. Tadi bekas Pak suami masak gitu ya, sampahnya saya simpan di belakang. Pak suami langsung beresin gitu, dan saya biarin dulu karena tadi kan saya langsung mandiin anak gitu teman-teman. Dan setelah angkat si sampahnya, saya langsung sapu-sapu gitu ya, karena agak banyak debu gitu.
Jadi saya sapu-sapu dulu, tapi saya nggak langsung pel ya teman-teman. Saya sapu-sapu dulu biar si debunya itu nggak pada lengket di kaki dan nanti anak-anak bawa naik di kasur gitu loh teman-teman. Dan nggak enak juga diinjak gitu ya, makanya saya sapu-sapu dulu gitu. Setelah itu saya lanjut lagi bersihin, kayak rapiin si piring-piring gitu ya, karena tadi tuh habis makan saya langsung cuci piring, tapi saya nggak ngerekam ya teman-teman karena saya mau cepetin aja biar pekerjaan saya cepat selesai gitu teman-teman. Itu tuh saya udah selesai cuci piringnya dan udah agak kering sedikit, saya langsung lap-lap dan simpan di lemari piringnya gitu teman-teman. Seperti biasa kalau simpan piringnya itu saya nggak simpan basah-basah di lemari piringnya teman-teman, karena kan nanti buat makan biar nggak basah-basah tuh rasanya nggak enak banget kalau makan terus piringnya basah gitu teman-teman. Makanya sebelum saya simpan di lemari piring saya lap-lap dulu gitu, dan lanjut lagi saya lap-lap si bagian lemari piringnya itu. Saya tuh lapnya pakai lap yang khusus untuk memang lap-lap si meja-meja dapur gitu ya teman-teman, kayak meja kompor, kayak bagian kompor gitu. Jadi saya nggak pakai lap yang untuk piring, pakai lap untuk piring beda gitu teman-teman. Dan lanjut lagi saya lap-lap si bagian lemari piringnya gitu ya teman-teman. Ada yang sedikit kotor tuh nggak tahu kenapa, tapi nggak bisa hilang gitu teman-teman. Dan setelah itu saya bersihin si wastafelnya ya, seluruh keseluruhan dapur saya langsung bersihkan aja biar aman gitu ya. Jadi sebelum saya sapu, pel, terus beberes kamar itu saya pastikan dulu dapurnya udah bersih dan rapi, baru saya menuju ruang tamu, baru kamar-kamar gitu teman-teman. Kalau dapur udah aman, pasti deh saya menuju ke bagian ruang tamu dan kamar-kamar gitu. Nah lanjut, tadi tuh saya bersihin kamar mandi ya teman-teman. Seperti biasa saya pastinya setiap hari itu cuci kamar mandi ya teman-teman, karena kan takut licin anak-anak gitu ya. Jadi saya selalu keseringan untuk cuci kamar mandi. Dan setelah dapur dan kamar mandinya beres, saya langsung ke kamar untuk beberesi kamar dan rapikan si bantal-bantalnya itu dan spraynya yang super duper berantakan banget gitu loh teman-teman. Ya seperti biasa lah ya, tiada hari kamar selalu berantakan, nggak pernah nggak rapi gitu ya. Apalagi punya anak kecil sana sini terus loncat sana sini, itu udah pasti deh bakalan berantakan, terus nggak bakalan rapi setiap harinya gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita selalu rapikan, terus kita selalu ganti spray, itu yang paling terpenting gitu ya. Namanya punya anak kecil memang seperti itulah. Dan itu tuh saya bersihin pakai sapu ya teman-teman. Si sapunya itu sangat bermanfaat bagi saya untuk bersihin si debu-debunya di kasur, di spray, terus kayak untuk mengusir si lalat gitu ya teman-teman. Jadi sangat bermanfaat si sapunya bagi saya gitu. Kalau nggak ada sapu lidi itu rasanya gimana ya teman-teman buat bersihin, khususnya si pasir-pasir yang ada di kasur gitu, rasanya nggak enak banget kalau tidur tuh terus ada pasir-pasirnya tuh nggak enak banget teman-teman. Dan seperti biasa ya, setelah saya udah selesai beres kamar, saya langsung sapu-sapu gitu ya. Itu tuh udah jadi rutinitas setiap hari gitu, habis beberes sapu-sapu, seperti itulah ya teman-teman. Dan lanjut lagi saya ke kamar sebelahnya lagi, ke kamar yang pertama gitu ya teman-teman. Saya langsung beberes, lipat si bed covernya gitu ya teman-teman. Dan itu tuh bonekanya banyak banget ya teman-teman. Nanti tuh saya harus beliin kayak tempatnya gitu ya, tempat khusus boneka biar rapi gitu teman-teman, karena itu saya lihat kayak berantakan banget kebanyakan si boneka-bonekanya itu. Dan oke, saya percepat aja ya teman-teman, karena saya nggak percepat pastinya waktunya bakalan lama banget. Dan itu tuh saya udah mulai rapi-rapikan si spraynya gitu ya, dan pastinya harus selalu bersihin pakai sapu lidi biar si debu-debunya dan si pasir-pasirnya itu kabur dari kasurnya gitu teman-teman.
Oke, karena tadi tuh saya udah selesai sapu-sapu dari yang pertama tadi tuh saya udah sapu-sapu, terus yang di kamarnya saya udah langsung sapu, saya bawa keluar. Dan setelah itu saya langsung pel aja gitu ya teman-teman, seperti biasa lah ya, jangan pernah bosan liatin saya pel setiap hari ya teman-teman. Di setiap video tuh pasti ada pelnya gitu ya teman-teman, karena memang seperti itulah rutinitas saya setiap harinya, itulah yang saya kerjakan setiap harinya gitu ya teman-teman. Nggak ada lagi yang lain selain beberes, sapu, pel gitu teman-teman. Dan setelah itu saya langsung mandi aja ya teman-teman. Setelah udah kering tadi tuh saya masih sapu-sapu sebentar di luar. Setelah lantainya kering saya masuk dan mandi, dan sekarang kita main sama anak-anak dan pak suami ya. Seperti itulah kegiatan saya setiap harinya, selalu memiliki waktu untuk bersama anak-anak dan pak suami, begitupun pak suami bersama anak-anak dan istri. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di next video, bye bye.